Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Maaf, ada waktu nggak ya, Dok? Oh, sini Mbak Ari ya. Silakan masuk Mbak Ari. Wah, Iya. kayaknya lagi nggak sehat Iya, ya. maaf pakai masker ini. Oh, nggak apa-apa. Iya. Lagi batuk pilek atau gimana? Iya, ini tuh mulai batuk, terus tenggorokan juga nggak enak nih, Bu. Sejak kapan ini? Kok kayaknya sudah 2 hari hampir ini. hilang 2 hari ini. Iya. Jadi maaf ini pakai masker, Oh, nanti nggak apa-apa, khawatir nggak apa-apa. virusnya Iya, nyebar iya. ini. Ya. Nggak apa-apa. Ini, Dok, ada waktu. Oh, nggak apa-apa. Ini saya lagi coret-coret kerjaan mahasiswa baik. aja kok. Ini saya itu mau nanya saya itu juga udah minum obat sih, tapi kok rasanya pengen cepet cepet sembuh. Itu tuh ada nggak obat alami yang bisa mendorong untuk lebih cepat sembuh gitu, Dok? Oke. Terbiasa minum madu nggak? Oh, saya suka minum madu. Oh, iya. Kenapa nih kok senangnya? Kalau saya itu minum madu itu enak, manis, terus ya pokoknya pokoknya selalu enak lah bagi saya. Oh, iya. Nah, ini, Dok. Wow, ini tentang madu ya. Iya, kita kan tahu bersama ya, memang madu itu kan alami karena langsung dari perut lebah gitu ya. Oh, iya. Kalau dari sisi bahasa Arab itu namanya asalu gitu ya. Asalu itu apa sih? Sesuatu yang murni yang keluar dari perut lebah memang. Jadi memang itu alami ya. Bagus sekali kalau Mbak Ari sudah terbiasa mengkonsumsi gitu ya. Nah, itu kandungan nutrisinya, proteinnya itu bagus sekali gitu. Jadi kalau selama ini minum berapa kali sehari atau mungkin sudah rutin belum? Nggak rutin sih, Dok. Kalau cuma saya itu kalau ngerasa nggak enak aja baru minum. Oh, iya. Gitu. Nah, ini mungkin yang frekuensinya perlu kan ya, karena kita tahu gitu ya, dalam Islam itu bahkan ini termasuk pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi. Ya, Dok. Kalau salah satunya itu di hadis gitu ya, bahwa selain pengobatan di sana di hadis riwayat Bukhari Muslim ya, kalau saya ingat saya itu salah satu pengobatan itu kan bekam gitu ya, disunahkan oleh Rasulullah yang untuk mengeluarkan darah kotor itu. Mbak Ari kan tahu juga ya? Iya, tahu. Kemudian yang lain dengan madu ini salah satu obat. Nah, di Al-Quran juga di sana disebut juga gitu ya. Kalau nggak salah di Quran surat An-Nahl ayat 69 gitu ya. Nah, Mbak Ari bawa HP nggak? Coba kita lihat ya. Oh, iya, nanti saya khawatir salah tuh isinya gitu ya. Coba dilihat. Saya tak pakai kacamata dulu, Dok. Oh iya, sudah plus ya. Iya, sama. Ayat An-Nahl ayat 69. Coba kita baca artinya ya. An-Nahl ayat 69. Saya scroll dulu ya, Dok ya. Ya, oke. Coba dibacakan artinya. Gimana kira? Saya bacakan artinya ya. Baik. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Ya, jadi Masya Allah ya, di ayat ini tadi betul ya, yang sudah kita diskusikan bahwa di Al-Quran gitu ya, sudah jelas menuliskan bahwa madu adalah obat. Jadi kita jangan ragu-ragu ya. Salah satunya ini ya di penelitian sudah banyak dikaji gitu ya oleh ilmuwan baik Muslim maupun non-Muslim gitu ya. Bahkan Kemenkes sendiri juga merekomendasikan gitu ya. Jadi ya teruskan, tapi mungkin nanti frekuensinya bisa lebih ditingkatkan. Nah, apa saja sih kandungan madu? Mungkin Mbak Ari juga penasaran ya. Penasaran gitu. Baik bagi tubuh gitu disarankan. Yang gitu, pertama itu kandungan vitaminnya madu. Ada vitamin C itu banyak kan. Vitamin C padahal untuk antioksidan tubuh ya salah satunya. Kemudian kandungan mineral. Nah, mineral kan tanaman itu kan menyerap mineral baik dari tanah ya. Nah, nanti lebah madu yang maksudnya lebahnya yang ketika menghisap madu atau nektar bunga dari tanaman itu juga akan ikut menyerap mineral baik. Salah satunya misalnya zat besi. Zat besi itu kan diperlukan tubuh ya untuk pembentukan sel darah merah, itu jadi sangat bagus sekali. Kemudian yang lain, kalau itu juga banyak asam-asam organik yang diperlukan oleh tubuh. Misalnya kalau madu itu kan kandungan asam aminonya tinggi. Asam aminonya ini gunanya untuk apa? Ini juga bisa, ini tadi sangat berguna untuk tadi senyawa, menstimulasi senyawa yang diperlukan untuk
menghantarkan sel saraf, namanya itu neurotransmitter gitu ya. Jadi ini sangat bagus juga untuk terkait otak gitu ya, nutrisi buat otak. Jadi banyak sekali lah manfaatnya gitu ya. Kemudian misalnya kalau ada kandungan asam laktatnya juga Mbak Ri, gitu ya. Asam laktatnya ini gunanya untuk apa gitu ya? Kalau menurut penelitian gitu ya yang dituliskan oleh Kemenkes ini sebagai ini salah satunya menghambat pertumbuhan sel kanker atau tumor. Jadi kalau rutin minum gitu ya, insya Allah manfaatnya banyak sekali gitu ya. Bahkan salah satunya misalnya jurnal yang dikeluarkan dari Amerika itu menuliskan bahwa ada di sana bisa menjadi antioksidan fenolat. Itu maksudnya apa? Ya, yang bisa menghancurkan zat-zat yang tidak berguna untuk tubuh. Jadi ya memang tidak diragukan lagi lah gitu. Nanti kalau Mbak Ari pengen baca lebih jauh, saya bisa share ya, tadi materi yang terkait itu tadi, atau mungkin web-web yang terkait bagaimana sih pengkajian terkait madu ini. Gitu. Masya Allah, banyak sekali ya Dok ya ternyata manfaatnya ya Dok ya. Ini Dok, saya tuh juga kalau madu itu kan memang sudah banyak dimanapun, dari warung, apotek, sampai supermarket, ada nggak sih tempat yang khusus untuk beli madu atau mungkin madu yang benar-benar membedakannya? Cara membedakannya itu gimana Dok? Sebetulnya kan sekarang sudah banyak ya, misalnya toko-toko, minimarket, apotek gitu ya. Tapi memang kita perlu tahu gitu ya, ada beberapa tips gitu ya. Salah satunya memang kalau orang yang sudah terbiasa minum madu murni itu dari secara rasa pasti bisa membedakan gitu ya. Kemudian cara lainnya ini tekstur. Kalau madu murni itu kalau semakin digesek begini biasanya ya, dengan 2 jari ini akan semakin lengket. Kalau digesek semakin terus pekat, ya, semakin pekat gitu ya. Iya. Dan ada juga yang ini caranya kalau misalnya sudah dibedakan gitu ya, kepekatannya itu juga bisa. Kalau biasanya sudah ada campurannya kan lebih ini ya, biasanya gitu. Nah salah satunya tapi praktisnya tadi gini gitu ya. Jadi kualitas ya. Karena ya memang kalau yang dimaksud di hadis tadi ya madu murni ya, atau di Al-Quran tadi bukan madu yang sudah ada campuran zat sintetisnya. Iya, ya. Berarti cara membedakan madu, cara memilih madu yang baik itu seperti itu. Nah seperti saya nih Dok, ini kan saya udah mulai radang, udah mulai batuk-batuk nih. Kalau minum madu itu tuh kapan sih ada waktu-waktu, mungkin ada waktu yang terbaik minum madu gitu Dok, biar khasiatnya lebih masuk ke dalam tubuh gitu ya, Dok? kalau diharapkan sih sebetulnya tidak ada anjuran khusus gitu ya, tapi memang lebih baik kalau bisa dikonsumsi saat perut kosong ya, biar absorpsinya lebih bagus gitu ya. Karena nanti kalau tadi bersama makanan ya, absorpsinya bersama makanan kan ini juga kontennya atau isinya itu kan glukosa, dan ini ya nanti tercampur dengan makanan yang apalagi nasi dan seterusnya ya. Jadi memang sebaiknya saat perut kosong. Saat perut kosong. Boleh tanya satu lagi? Oh iya, silakan Mbak, ngobrol aja. Itu loh Dok, kalau misalnya kalau ini kan saya itu kan kalau resep orang tua itu kan jeruk nipis sama madu. Nah, saya itu juga mulai mengkonsumsi itu karena udah meradang itu. Itu apakah cara itu memang benar atau bagaimana cara mengkonsumsi madu itu sebagai obat begitu? Gimana caranya? Sebetulnya kan penggunaan madu ini fleksibel ya, tidak harus misalnya dengan madu aja gitu ya, nggak pakai campuran yang lain. Kayak misalnya kan juga sudah banyak penelitian kayak jeruk nipis, lemon gitu ya, itu kan kandungan antioksidan, vitamin C-nya kan juga tinggi, nggak ada salahnya dicampur gitu ya. Tapi memang Mbak, nanti kalau misalnya nggak sembuh kan, ini tadi ya salah satu efek madu itu kan memang salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh. Nah cuman kan ini juga bergantung orangnya nih gitu ya. Kalau sudah sakit ya memang nggak sembuh ya harus periksa gitu ya Mbak ya. Jangan kemudian saya minum madu terus nanti kan percaya gitu ya sembuh sendiri, enggak. Tetap kita harus berpikir rasional juga. Jadi kalau bisa nanti sudah sembuh ya, itu dibiasakan untuk sebagai pencegahan lah istilahnya, dengan khasiat-khasiat madu tadi, salah satunya kan meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Jadi jangan hanya ketika sakit aja gitu. Jadi lebih terkontinu ya. Iya betul. Iya. Sehari misalnya berapa kali, cuma cukup 1 sendok atau berapa? Nggak ada batasan juga secara penelitian ya Mbak Arya, tapi semakin bagus gitu ya. Tapi ya artinya tidak kemudian seperti minum ya. Iya. Kan juga kita dari sisi efisiensi biaya juga harus perlu ini kan, karena madu murni itu kan tidak
harganya tentu beda dengan yang madu sintetis ya, gitu ya. Paling nggak misalnya dirutinkan sehari 2 kali, sehari 3 kali, oke lah gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi saya mau sekali aja, ya kita coba biasakan dulu aja gitu ya. Iya. Itu untuk anak-anak bagus juga loh Mbak, nanti untuk si kecil ya, dibiasakan. Dibiasakan dari dini. Iya, nanti semoga segera sembuh ya. Amin. Jadi udah lumayan lega, udah dapat ilmunya dari Dokter Uma, terus saya tambah. Ya saya teruskan aja berarti gitu ya. Tapi nanti perhatikan ya, kalau misalnya nggak ada perbaikan ya tetap harus berobat. Harus ke dokter. Iya, baik. Terima kasih waktunya. Iya, sama-sama. Semoga segera sembuh ya.